Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trusono atas nama pembina Yayasan Masjid Imam Bonjol mengucapkan selamat ulang tahun kepada Majelis Taklim Safinatun Najah. Mudah-mudahan Majelis Taklim semakin maju, semakin mendekatkan diri kepada Allah, selalu bersyukur dan makin istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Pengurus Yayasan Masjid Imam Bonjol mengucapkan selamat ulang tahun pertama Majelis Taklim Safinatun Najah. Semoga dapat mewujudkan visi dan misinya dengan saksama dan istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksmana Pertama TNI Purnawirawan Haji Insinyur Sudirman MKom selaku Ketua DKM Masjid Jami Imam Bonjol mengucapkan selamat milad yang pertama kepada Majelis Taklim Safinatun Najah. Dan selaku Ketua DKM, saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Safinatun Najah dan seluruh Majelis Taklim yang berada di Komplek TNI Angkatan Laut Pangkalan Jati yang telah memakmurkan Masjid Jami Imam Bonjol dengan taklim-taklim yang bermutu. Mudah-mudahan dengan pengajian ini, dengan pengajian Safinatun Najah, perahu keselamatan akan membawa kita ke surganya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa alihi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di Masjid Raya Imam Bonjol di Komplek TNI Angkatan Laut kita bersama menyampaikan tahadus binikmah tasyakur binikmah. Saya atas nama pribadi Ustaz Haji Tazmaluddin Eldad menyampaikan tasyakur kepada Allah, selamat milad kepada Majelis Taklim Safinatun Najah, milad yang pertama. Mudah-mudahan di milad ini senantiasa seluruh jamaah akan bertambah motivasi untuk melaksanakan kajian-kajian keislaman sehingga beragamanya semakin istiqomah, kemudian menebar manfaat untuk yang lainnya. Sekali lagi kepada seluruh keluarga besar Majelis Taklim Safinatun Najah, mudah-mudahan ke depan tambah istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Majelis Taklim Safinatun Najah mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi jamaah dalam milad yang pertama Majelis Taklim Safinatun Najah. Bersatu dalam taat untuk meraih kemuliaan akhirat. Mari kita ramaikan Majelis Taklim dan kita makmurkan masjid. Semoga keberadaan Majelis Taklim Safinatun Najah dapat menambah kekayaan ilmu kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan menjadikan kita insan yang bertakwa, menjadi mukmin yang sejati. Seperti pada tema ulang tahun kita pada tahun ini. Semoga kita semua akan dikumpulkan Allah di surganya Allah. Amin. Safinatun Najah bersatu dalam taat meraih kemuliaan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ali. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Ustaz Haji Tazmaluddin Eldad menyampaikan kepada seluruh jamaah dengan bismillahirrahmanirrahim, menghadirkan keyakinan, kekuatan di kalbu kita, mengazamkan niat, memantapkan hati. Kita berjamaah menuju Baitullah
insya Allah melaksanakan ibadah umroh secara berjamaah. Insya Allah saya akan membersamai perjalanan ini yang akan dilaksanakan di bulan Januari atau di bulan Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan. Memantapkan hati untuk beribadah kepada Allah, kemudian memantapkan hati untuk mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan seluruh jamaah diberikan sehat walafiat, dilapangkan semua urusannya, diberkahi rezekinya, dimudahkan semua azam-azamnya, sehingga dapat membersamai kita bermuhasabah di Baitullah, kita bermuhasabah di Tanah Suci, meningkatkan kualitas keimanan kita untuk menggapai satu cita-cita besar, meraih husnul khotimah. Mudah-mudahan perjalanan kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Godong Nusa Jaya menjalankan umroh selama 20 tahun. Silakan mendaftar pada kami PT Godong Nusa Jaya Tour and Travel. Kami Godong Nusa Jaya memberi pelayanan terbaik dan amanah sesuai ajaran agama kita, Islam. Silakan mendaftar pada kami. Kami hotelnya dekat. Biarpun bintang 3 jaraknya adalah 150 meter, bintang 4 150 meter, dan bintang 5 adalah di halaman masjid. Pesawatnya kami dengan menggunakan Saudi Airlines, Garuda, dan Emirates. Mutawif kami adalah pengalaman selama 20 tahun memadu para jemaah umroh, baik mutawif dan mutawifah. Selain paket umroh, kita mengadakan umroh plus ke Dubai, ke Turki, ke Kairo, ke Aqsa. Insya Allah kami amanah, tidak ada tambahan biaya lainnya. Mari kita umroh bersama Godong Nusa Jaya Tour and Travel. Kami amanah. Terima kasih, kami tunggu pendaftarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ke Baitullah bersama Safinatun Najah. Amin.
Dalam hidup semua bekerja, kadang salah, kadang berdosa. Jangan putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah ya Allah ya Karim, ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim, ya Rahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa panjatkan yang sasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hari ini kita dikumpulkannya di Masjid Imam Bonjol yang megah ini untuk memperingati hari jadi atau milad Majelis Taklim Safinatun Najah yang pertama, dan yang dimeriahkan dengan acara-acara yang insya Allah akan memberikan kesan yang terbaik dan berapa kepada kita semuanya yang ada di sini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Insya Allah kita yang semua ada di sini hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan karunia-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Rabbi a'udzubika min hamazati sayyatin wa a'udzubika rabbi ayahdun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya sangat bahagia karena bertepatan dengan milad 1 tahun Majelis Taklim Safinatun Najah yang untuk ukuran manusia ini masih balita ya, baru belajar berjalan. Jadi kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Bapak Pembina, Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Imam Bonjol, juga dari
jamaah yang setia hadir mengikuti kajian dari Majelis Taklim Safinatun Najah. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi berkat kita dan kelak Allah akan kumpulkan kita di dalam surga Firdaus dalam keadaan semuanya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kajian spesial milad kali ini kita kedatangan tamu yang bintang tamu tentu saja sudah kita tunggu-tunggu bersama, Bunda Angelina Sonda. Beliau orang hebat ya, kita tahu putri Indonesia. Beliau walaupun mu'alaf, hafiz Quran 15 juz. Kita yang muslim dari lahir 1 juz pun masih belum hafal ya. Beliau sungguh luar biasa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan menerima kajian inspiratif dari beliau bertema belajar tulus dari pribadi Rasulullah. Majelis Taklim Safinatun Najah adalah wadah menuntut ilmu agama Islam di bawah naungan Masjid Jami Imam Bonjol yang pada tanggal 25 Oktober 2024 adalah rapat pembentukan Majelis Taklim dihadiri oleh Ketua Pengurus Yayasan Masjid Imam Bonjol, para ketua Majelis Taklim ibu-ibu yang ada di lingkungan Komplek TNI Angkatan Laut Pangkalan Jati, dan ibu-ibu yang aktif dalam kegiatan Majelis Taklim. Dalam rangka pembentukan tersebut disepakati nama Majelis Taklim adalah Safinatun Najah, yang berarti rambut bersama. Dihadapkan oleh wadah Majelis Taklim akan membawa keselamatan umat kelak di akhirat. Saya masih sendiri banyak orang yang bisa sama saya. Karena apa? Banyak orang yang mengunjungi saya, banyak orang yang mungkin dipikir orang saya orang kaya. Saya dulu bukan siapa-siapa, bukan dari segi nama saya Eni Simpari. Saya bekerja, saya hanya anak orang tidak mampu, dan saya dapat berkah barokah di Trans TV menjadi penonton bayaran awal saya. Dulu saya cuci baju, cuci gosok, jual sabun. Kemana-mana di tahun 2000-an saya itu pernah sakit usus buntu. Saya enak-enak, saya dicoba datang lagi usus buntu. Saya dagang kue, saya jadi pembantu, saya jadi tukang cuci, saya jadi tukang sayur, untuk mencari nafkah apa. Saya ikhlas, saya tulus. Jadi di saat saya dihina, diculitin, cemooh orang, di saat saya jatuh, saya terpuruk, saya bisa sabar dan tulus ikhlas untuk hadapi ini semua. Gitu. Saya ikut UNJ, saya dibantu 2 hari saya ikut UNJ, pagi-pagi saya sarapan dulu di daerah Tangerang, Karawaci. Alhamdulillah 2 hari saya ikut UNJ, saya dapat umroh lagi, gitu kan. Saya sudah umroh, saya udah umroh 2 kali, itu juga ikhlas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terutama semua jemaah, semoga Allah hidup dengan ikhtiar kita. Buat ibu bapak, semoga langkah kita hari ini terhitung sebagai pengampunan dosa kita semua. Akhir-akhir ini orang gampang sekali untuk menghina. Akhir-akhir ini orang gampang untuk nipu dan merasa gak ada apa-apa. Hari-hari ini gampang orang yang sudah kita bariki justru menjadi orang yang paling utama dan terdepan untuk menghancurkan kita, ngancam kita, maki-maki kita, hina kita. Makanya Bunda, alhamdulillah ketika saya punya pegangan Al-Quran, saya tidak khawatir. Mau dihancurin 1000 orang, alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Imran 26 apapun diuangkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi Bunda nggak usah khawatir 1000 orang akan menghina Bunda. Ibu bapak 1000 orang akan ngancam ibu bapak. Jadi miskin nanti, jadi nggak berarti nanti saya buka nanti aibnya, saya hancurkan nanti masa depanmu. Bunda nggak usah khawatir karena masalah memuliakan dan menghinakan itu ada di 24-nya. Bunda harus tulus, Bunda harus sabar, harus ikhlas. Bagaimana caranya dia bisa sabar, tulus dan ikhlas? Akan datang orang-orang yang membuat Bunda itu kesel, marah, merasa terhina, merasa rendah. Jadinya itu ujian kesini, Masya Allah. Tapi lagi-lagi Bunda, lagi-lagi, karena Allah hanya ingin menguji keistiqomah. Nggak usah terpancing, dunia sekarang ini memang lebih cepat panas ya. Dunia saat ini sangat kasar. Maki-maki orang di ruang publik itu udah kok jadi biasa ya. Ngebuka aib orang di tempat publik kok jadi biasa ya. Tapi mungkin nggak usah khawatir. Inna ladina la yu'minuna bil akhirati sayanalahum a'malahum amin yang mau anak-anak kalian empat. Orang-orang yang tidak percaya pada hari akhir, ya Bu, akan merasakan indah melakukan hal-hal yang keji, nyakitin indah masyarakat. Kalau Bunda mau masukin tulus, Bunda mau masukin sabar, Bunda mau masukin istiqomah, harus bersihin dulu dari diri, benci, dengki, cepat marah, cepat tersinggung, Masya Allah. Bunda itu latihan seumur hidup, latihan seumur hidup. Tapi kalau Bunda niatkan itu sudah tercatat pahala. Kalau di sininya udah plong, masalah hafalan Al-Quran bukan hanya masalah umur. Umur bukan jadi kendala untuk menghafal Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak butuh otak yang jenius, hanya perlu hati yang bersih. Makanya Bunda harus punya rasa syukur. Rasa syukur itu akan timbul dari mana Bunda? Hati yang bersih. Maksudnya kali ini Bunda yang harus kita banggakan adalah sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bunda hari ini sebelum kita mau masuk ujiannya, saya minta Bunda untuk membersihin harta. Bunda, kita ini kan harus berbohong supaya Allah melindungi harta kita. Harta kita bisa keluarga, bisa anak, bisa suami, bisa harta Bunda di dunia. Kadang-kadang ada yang nyangkut di tangan. Saya kepengen Bunda hari ini bersihin. Pertama supaya ditolak balaknya. Allah kepadanya juga menjadi balak pada roda syafaq sudah pada masyarakat di atas. Supaya bersih ini ditolak balaknya ya Allah. Tidak ada kecelakaan musibah, orang soleh tidak meningkat, orang jahat tidak meningkat, hartanya anak perempuan. Yang kedua, Bunda niatkan tambahan rezeki. Tambahan. Kita semua punya ada rezekinya. Kita minta ditambahkan. Baik itu tambahan untuk anak, tambahan untuk diri sendiri, tambahan untuk suami Bunda minta. Makanya adanya Bunda jaga. Sedekah itu kan keikhlasan ya Bu. Besar kecil itu tergantung niat. Bismillah. Yang ketiga, Bunda mintakan sehat ya. Semoga Bunda di sisa ibu bapak, di sisa umumnya dalam keadaan sehat. Yayasan kami ini Bunda di samping memang mendukung dia untuk berdakwah ke seluruh tanah air, memberi inspirasi, motivasi, berbagai pengalaman, berbagai ilmu dan seterusnya. Kami juga ingin mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia.
dengan harapan negeri ini menjadi lebih baik dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengirim anak-anak kita terutama dari kaum duafa untuk belajar. yang saat ini bertasyakur milad yang pertama. Miladnya 1 tahun, tapi ilmunya sudah 60 tahun insya Allah. Tema milad yang pertama ini adalah menjadi muslim sejati. Usia 40 tahun Muhammad dilantik menjadi nabi dan rasul. Usia 63 beliau wafat. Ada durasi waktu lebih kurang 23 tahun yang disebut dengan masa kenabian. Ternyata waktu 23 tahun ini adalah waktu turunnya wahyu Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihi salam yang tersimpan di Lauhul Mahfuz itu sekaligus. La yamassuhu illal mutahharun,
Tidak ada yang bisa menyentuh itu kecuali Jibril. Kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah itu berangsur-angsur, ayat demi ayat. Kadang ada satu surah secara lengkap pada surah-surah yang pendek. Karena berangsur-angsur ayat demi ayat ini memakan waktu 22 tahun lebih. Jadi masa kenabian Rasul Muhammad SAW adalah masa turunnya wahyu Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah turun seluruhnya, maka selesai tugas kenabian. Rasulullah wafat. Apa pesan yang disampaikan kepada kita? Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnatan Nabi. Aku tinggalkan buat kalian dua hal, kata Rasulullah. Aku titipkan dua hal kepada kalian umatku. Aku wariskan dua hal kepada kalian. Jika kalian pegang keduanya dengan kokoh, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kalian akan selamat di dunia dan akhirat. Keduanya adalah kitab Allah wa sunnatan Nabi. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi. Di dalam Al-Quran dan sunnah itulah kita mendapatkan pesan-pesan syariat dalam Islam. Dari luasnya syariat Islam yang maksud dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu ada dua kesimpulan. Di dalamnya mengatur hablum minallah dan juga mengatur hablum minannas. Kalau ingin jadi muslim sejati, maka dua hal ini terpenuhi. Hubungan kepada Allah terjaga dengan benar dan bagus, dan hubungan kepada sesama manusia juga terjalin dengan bagus. Duribat alaihi udhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Maka di bulan pertama ini, yuk sama-sama kita istighfar. Muslim sejati, kalau kita berikhtiar untuk istiqomah menjaga ibadah kita secara hablum minallah atau kesalehan secara vertikal, kesalehan ritual, maka yuk sama-sama kita buktikan baik juga hubungan kepada sesama manusia. Ini tujuan dari agama. Syariat yang Allah berikan kepada kita lewat Rasul, ketika kita amalkan, tujuannya agar kita bahagia, agar kita tenang. Allahumma arhamna bil Kami, ibu-ibu dari seksi konsumsi pada hari Milad Safinatun Najah hari ini, hari ulang tahun yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang sudah menyumbangkan tenaga dan moral maupun material. Dan alhamdulillah semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah, berkah untuk kita semuanya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bertasyakur bin ni'mah, bertahadus bin ni'mah. Majlis Ta'lim Safinatun Najah sudah 1 tahun menyampaikan syiar-syiar agama Allah. Mudah-mudahan ke depan semuanya tambah istiqomah dalam sehat walafiat, dan kita dibimbing Allah pada jalan yang lurus, jalan keselamatan dunia akhirat. Khusus Pak Haji Trisono juga alhamdulillah bertasyakur bin ni'mah, miladnya pada hari ini bertepatan, mudah-mudahan yang ke-65, Masya Allah. Mudah-mudahan umurnya umur yang barokah, nantiasa diberikan sehat walafiat, dan menjadi manusia yang tetap bermanfaat untuk yang lainnya. Buat semuanya, Al-Fatihah. Mabrook, ya miladika mabrook.